Hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020, Kak Saud dan Kak Merlin. Nah, Kak Saud senang sekali kita berdua bisa menyapa adik-adik sekolah minggu yang di rumah ya. untuk beribadah bersama hari ini. Sekarang kita nggak berdua aja loh Kak Merlin, akan ada di sekolah minggu yang akan menemani kita. Ah, siapa nih Kak? Yang adik-adik sekolah minggu yang menemani kita hari ini. Kita panggil aja sama-sama. 1, 2, 3. Wah, ternyata ada Jordan. Halo Jordan. Halo Kak Merlin. Halo Kak Saud. Halo teman-teman. Nah, Jordan apa kabarnya? Baik. Jordan senang tidak bisa ibadah online bersama kita. Senang. Nah, kalau begitu, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke Kak. Nah, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Kakak. Kita mau berdoa, kami sikap berdoa. Buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh berada di kondisi yang sehat dan baik. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online kondisi sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami agar kami dapat mengikuti ibadah Tuhan baik dan menyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh seksama. Kami berdoa untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Kak Saud dan Jordan, kita wajib bersyukur ya untuk anugerah dan semua yang ada di hidup kita saat ini. Betul Kak.
Setuju Kak Merlin, setuju Jordan. Kita harus terus bersyukur atas semua pemberian Tuhan. Untuk mengungkapkannya, mari kita menyanyikan lagu pujian ya Kak. Yuk Kak Saud dan Jordan, kita menyanyikan lagu Open Your Eyes. Adik-adik di rumah berdiri ya. Dan yang paling penting adalah Open your heart. Untuk melihat berkat Tuhan yang begitu besar untuk kita, walaupun kondisi sekarang kita tidak menyenangkan ya. Ya, setuju Kak, karena apapun kondisinya, kita mau terus jalan bersama Yesus, karena hidup kita terus diberkati. Yuk Kak Saud dan Jordan, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik di rumah tetap berdiri ya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk yang manis ya sekarang. Selamat Kak Merlin. Senang sekali ya bisa sekolah minggu bersama. Nah, Kak Berlin juga senang sekali bisa beribadah dan melayani bersama Jordan. Kak Saud dan Kak Merlin punya lagu buat semangatnya Jordan nih hari ini. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Merlin? Yuk Kak Saud dan Jordan, kita menyanyikan lagu Pertama Kali Dekat Pintu Tuhan. Kita
Adik-adik sekolah minggu, Kak Saud mau mengajak adik-adik memberikan persembahan. Di dalam Alkitab ada tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk itu kita menyanyikan lagu persembahan. Adik-adik semua dalam sikap berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kami yang sudah lakukan. Kami memberikan persembahan ini sebagai ucapan terima kasih. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini untuk kami tetap mengucap puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Pak Joy. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita siapkan apa dulu, Jordan? Pensil, buku, dan Alkitab. Dan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Aku Mau Dengar Cerita. Mari adik-adik, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau ajakin kalian semua untuk
berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita ambil sikap doanya. Selamat pagi Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang tetap terus Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Tuhan Yesus, pada minggu pagi hari ini kami semua telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya biarlah Tuhan memberikan kami hati seorang hamba yang mau mendengarkan isi daripada firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan kepada bagi kami setiap yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami panjatkan di hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Pasti adik-adik udah rindu sekali kan? Nah, begitu juga dengan kakak sekolah minggu kalian. Semuanya juga rindu pada adik-adik, tapi adik-adik tidak perlu bersedih ya. Walaupun kita saat ini masih tetap ibadahnya lewat video yang kakak sekolah minggunya kirimkan lewat adik-adik ya. Nah, pada hari ini kakak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, udah siap kalian semuanya? Coba diambilin Alkitabnya semua. Oke. Kalau sudah, kakak mau ajak kalian sama-sama buka di kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Kitab Raja-Raja sesudah apa, yuk? Ayo, sesudah kitab Samuel. Iya, masih dalam perjanjian lama. Kitab perjanjian lama. Nah, di sini berceritakan tentang seorang raja ya. Masih berlanjut kisah yang kemarin, minggu kemarin ya. Tapi saat ini kakak mau menyampaikan cerita tentang Raja Yosia yang menemukan kitab Taurat. Nah, tahu nggak ya adik-adik kitab Taurat apa sih kak? Ya, hari ini kita dengarkan sama-sama ceritanya ya. Pada saat itu Raja Yosia, dia masih terbilang sangat amat muda. Dalam usianya yang ke-8 tahun, dia sudah memimpin, menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Wah, kalau 8 tahun, kira-kira kalau saat ini kelas berapa ya? Ayo, iya kelas 3 SD ya? Iya, tapi saat itu seorang yang namanya Yosia, dia dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya yang begitu besar ya. Pada saat itu bangsanya itu mereka belum taat sama Tuhan ya. Masih suka berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, di sini ada maksud Tuhan mengangkat Yosia sebagai seorang pemimpin yang baik dan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Dia mau dipakai oleh Tuhan yang cukup luar biasa. Nah, adik-adik coba kalau adik-adik disuruh memimpin dalam usia masih terbilang muda, kira-kira mau nggak? Pasti, nanti aja dulu kak, nanti aja. Tapi tidak dengan Yosia. Dia dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Dia tidak bilang nanti atau tunggu dulu, tapi dia siap ya. Nah, di sini Tuhan mau memakai Yosia. Ada rencana Tuhan yang begitu baik ya. Nah, adik-adik bisa lihat apa sih maksudnya? Kalau dalam perikop ini di sini bilang Yosia dia raja Yehuda. Nah, dia mau dipakai oleh Tuhan untuk apa? Apa maksud Tuhan mau pakai Yosia ini sebagai seorang pemimpin? Nah, pada saat itu dia melihat ya bangsanya ini kok hidupnya tidak baik ya. Masih ada yang suka menyembah berhala ya. Nah, masih ada yang suka pokoknya tidak berbuat yang tidak bagus lah, tidak baik.
sehingga mendukakan hati Tuhan, ya. Nah, di sini Yosia dia akhirnya dia tidak seorang diri ya pada saat itu. Nih di sini dia punya teman, ya. Dia bilang gini, oh saat itu dia berjumpa dengan satu orang, yaitu namanya siapa? Hilkia. Ya, Hilkia ini akan seorang imam besar pada saat itu, ya. Nah, adik-adik bisa lihat di ayat 8, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan. Berarti Yosia memakai dua temannya lagi, yaitu Hilkia dan Safan, untuk apa? Menolong dia, membantu dia untuk memperbaiki apa? Bait Allah pada saat itu, ya. Nah, ternyata secara tidak sengaja pada mereka membongkar bait Allah itu, mereka mau bangun kan, mau mempercantik bait Allah, rumah Tuhan. Tiba-tiba si bapak imam besar ini, si Hilkia, itu menemukan sesuatu, adik-adik. Apa ya? Ada yang tahu tidak? Oh iya, betul sekali. Bapak Hilkia ini menemukan yang namanya kitab Taurat yang selama ini telah dicari-cari, yang dikira sudah hilang entah kemana, ya. Nah, tetapi berkat petunjuk Tuhan, akhirnya kitab Taurat itu bisa ditemukan kembali oleh kedua orang ini, yaitu Hilkia dan Safan. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, apa sih isi kitab Taurat itu? Iya, isinya tentang firman Tuhan, ya. Nah, setelah itu diserahin nih sama Raja Yosia, diserahin. Ini loh kitab yang selama ini kita cari-cari. Akhirnya dilihat di situ Yosia, aduh, ternyata benar ya, isi kebenaran firman Tuhan itu benar-benar nyata, ya. Dengan dia melihat, Raja Yosia ini melihat kehidupan bangsanya saat itu sangat bertolak belakang sekali, sangat tidak baik, ya. Kok tidak sesuai dengan isi kitab Taurat? Disitulah Yosia sedih, tetapi tidak begitu saja. Akhirnya Yosia ini dengan kedua temannya ini, bantuan temannya Bapak Imam Besar Hilkia dan Safan, ya. Safan itu merupakan asisten dari si imam besar ini, si Hilkia, ya. Nah, berkat mereka berdua akhirnya kitab Taurat itu ditemukan. Dan akhirnya juga adik-adik, Yosia ini memperbaiki kehidupan bangsanya saat itu lewat kitab Taurat, ya. Dia telah buka-buka, terus dia baca-baca. Nah, karena apa? Isi kitab Taurat itu menceritakan tentang semua kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Nah, begitu juga dengan kita, ya adik-adik. Nah, kira-kira nih adik-adik mau nggak melakukan yang baik di hadapan Tuhan? Iya, contohnya seperti apa, yuk? Iya, kalau di sekolah adik-adik misalnya diberi tugas, adik-adik mau melakukannya? Iya. Kalau di rumah mau mendengar mama papahnya, sayang sama orang tuanya? Iya. Nah, begitu juga ya dengan Bapak Yosia ini. Dia sangat gembira sekali setelah apa yang selama ini mereka cari, mereka menemukannya kembali, yaitu kitab Taurat, ya. Nah, karena apa adik-adik?
isi kitab Taurat itu ya memberikan petunjuk yang begitu indah untuk kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang ya. Nah, akhirnya Yosia melihat kehidupan bangsanya hari makin hari mulai semakin membaik ya, setelah kitab Taurat itu ditemukan. Dan akhirnya si Raja Yosia ini senang ya, dia bisa membimbing bangsanya menjadi yang bangsa lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Sebelumnya kan bangsanya itu tidak mau taat sama Tuhan, melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi setelah si imam besar itu menemukan kitab Taurat dengan asistennya, dengan bantuan asistennya itu yaitu si Shaphan ya, akhirnya Bapak Yosia ini bisa memulihkan kembali bangsanya untuk menjadi yang lebih baik ya. Nah, di sini adik-adik, Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita semua kayak di sekolah minggu kan ada sebuah lagu kan ya. Gimana lagunya? Baca kitab suci kan? Iya, Tuhan mau mengajarkan kita untuk tetap selalu membaca kitab suci ya. Ya walaupun masih ada yang belum taat ya. Nah, tapi kita mau pelan-pelan mau diubah, mau dibentuk ya, dari usia kecil ya, dari usia sejak dini kita mau bertumbuh ya, seperti lagu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau kita mau tumbuh di dalam Tuhan, kalau kita mau berbuah yang lebat di dalam Tuhan, kita harus selalu taat akan firman-Nya ya. Nah, karena apa? Tuhan juga berkata di dalam kitab Mazmur bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ya adik-adik, di sini bahwa Tuhan mau memberikan kita yang terbaik dan kita juga harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, seperti apa yang sudah Bapak Yosia lakukan ya. Tuhan mau pakai Bapak Yosia lewat kedua temannya ini ya, dengan menemukan kitab Taurat, sehingga Bapak Yosia bisa memulihkan kehidupan bangsanya yang dari tidak taat menjadi taat kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita ya adik-adik semuanya, kakak, adik-adik juga mau taat untuk belajar taat dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan ya adik-adik. Oke, hari ini kakak cukupkan ceritanya, yaitu tentang Raja Yosia menemukan kitab Taurat ya, yang tadi firman Tuhannya diambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 20 ya. Nanti bagi adik-adik yang masih di kelas kecil bisa minta tolong mama papahnya untuk membacakannya ya, isi Alkitabnya. Oke, maka cukupkan sekian. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan, semoga adik-adik bisa memahami dan meneladani Raja Yosia. Meskipun dia anak-anak, tapi dia memuji Tuhan dan ikuti kata Tuhan. Semoga kita semua dapat taat dan terus membaca firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang kita dengar, kita mau menyanyikan lagu.
Ayo kita nyanyikan lagu kemuliaan hanya bagi Allah. dan Jordan. Kita mau ngucapin selamat ulang tahun juga buat teman-teman sekolah yang di rumah yang berulang tahun. Jordan tahu siapa yang ulang tahun? Tahu, Stefano dan Mika. Ada dua ya, berarti ya kan kita. Selamat ulang tahun. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita rayakan dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun. Kita mengucapkan sekali lagi buat keduanya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Stefano. Selamat ulang tahun Mika. Tuhan Yesus memberkati. Kak Merlin dan Jordan. Kita sebentar lagi akan merayakan Hari Natal. Yeay! Berapa bulan Kak? Tinggal 2 bulan lagi Kak. Nah, kita juga mau mengajak adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk merayakan Natal dengan menyanyikan lagu pujian. Jadi nanti kita akan menginformasikan lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama yang akan apakah ditayangin di ibadah Natal nanti. Yeay. Adik-adik sekolah minggu di rumah siap-siap ya. Nah, sekarang kita udah lihat ibadah hari ini ya. Nah, adik-adik sekolah minggu jangan sedih ya, karena
karena kita akan bertemu lagi minggu depan untuk sekolah minggu. Ya benar sekali Jordan, Kak Saud, Kak Merly, Jordan, juga teman-teman di rumah. Jangan lupa terus menyaksikan ibadah untuk sekolah minggu supaya kita terus dapat beribadah bersama-sama. Okay, here we go. Sekarang kita mau berdoa, kita mau ambil sikap berdoa. Jadi seperti kita dan doa. Kita menyanyikan lagu apa Jordan? Tanganku ada dua. Oke, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Bimbingkan kami selalu ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat akan segala perintah-Mu ya Bapa. Biarlah dalam kehidupan kami boleh melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami teringat akan teman-teman kami yang telah Engkau tambahkan 1 tahun lagi usia mereka ya Tuhan. Ada Mika dan Alvaro Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kedua anak ini boleh menjadi anak yang baik dan anak yang boleh menjadi terang dimanapun saja mereka berada. Kau juga memberkati akan kehidupan mereka dalam sekolah mereka, dalam segala aktivitas mereka. Kiranya Tuhan memberkati Mika dan Alvaro. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Engkau memberkati kehidupan Mama Mika dan saudaranya. Begitu juga dengan Alvaro, Mama bapaknya. Engkau memberkati. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama satu nama yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni akan salah dan dosa kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Kita jumpa lagi ya Minggu depan. dan kalian tetap berada di rumah. Ingat, jaga selalu kesehatan kalian. Jangan lupa kalau kalian mau keluar rumah selalu pakai masker jika mau keluar ya atau pergi kemana-mana. Dan jangan lupa juga sebisa mungkin untuk selalu mencuci tangan kalian sehingga kita terbebas atau terhindar yang dari namanya virus atau corona. Dan selamat